Pemirsa, di tengah maraknya olahraga kekinian, muncul tren kebugaran baru, yakni floating pilates yang dilakukan di atas air. Olahraga yang menantang keseimbangan tubuh ini memberikan efek menenangkan bagi pikiran. Di tengah padatnya kegiatan dan rutinitas kota besar, semakin banyak orang mencari olahraga yang bukan hanya untuk kebugaran, tapi juga untuk relaksasi dan ketenangan pikiran. Nah, floating pilates bisa menjadi pilihan di mana olahraga pilates dilakukan di atas air menggunakan papan terapung mirip paddleboard. Meskipun terlihat mudah, olahraga ini menuntut pesertanya untuk fokus dan keseimbangan ekstra. Karena setiap gerakan pilates bisa menggoyangkan papan. Floating pilates yang melatih otot inti dan meningkatkan koordinasi terbukti mampu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Getaran kecil dari air membantu tubuh beradaptasi secara alami. Jujur seru ya, terus challenging juga menurut aku. Maksudnya kayak kalau pilates biasa kan dia pakai alat ya, kalau ini tuh beneran pakai alat tapi dia harus keseimbangan tubuh juga harus digunain kayak gitu. Susah tapi nggak sesusah reformer biasa. Konsepnya yang unik dan menyenangkan membuat floating pilates menjadi pilihan baru bagi masyarakat kota yang ingin berolahraga sambil menikmati suasana air tanpa harus berenang. Ya pemirsa, saya baru aja selesai ikut kelas floating pilates hari ini. Floating pilates juga memerlukan fokus yang penuh, karena jika hilang fokus sedikit saja, kita bisa kejebur ke air. Jadi pemirsa, ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda jika ingin berolahraga yang tidak hanya membuat tubuh bugar, tapi juga menenangkan karena kita berolahraga di atas air. Dari Jakarta, Wenda Nura, Iriansyah Wahyudi, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, semangat merayakan Hari Pahlawan. McDonald's Indonesia memberikan inovasi bertemakan nasionalisme melalui peluncuran lagu Irama Pahlawan. Syair lagu menghadirkan pesan inspiratif para pahlawan nasional dan dibawakan oleh Ante Atuk, cicit buyut dari keluarga pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman. Merayakan semangat Hari Pahlawan, sebuah lagu bernuansa pop ringan bertajuk Irama Pahlawan diluncurkan McDonald's Indonesia. Lagu ini menjadi bagian dari program tahunan yang rutin menghadirkan berbagai inisiatif untuk memperingati Hari Pahlawan. Melalui lagu Irama Pahlawan, ingin ditanamkan nilai-nilai perjuangan dengan cara yang menyenangkan. Lagu pop dibuat dengan lirik yang mudah diingat dan irama yang dekat dengan anak-anak hingga generasi muda. Bahkan lagu bertema pesan inspiratif dari para pahlawan ini dibawakan Ante Atuk, cicit buyut dari keluarga pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman. Lagu Irama Pahlawan yang merupakan inisiatif McDonald's Indonesia dalam rangka merayakan Hari Pahlawan. Jadi McDonald's Indonesia sejak tahun 2021 sudah secara konsisten setiap tahun itu kami selalu meluncurkan program pahlawan dalam rangka merayakan Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Untuk membangkitkan lagi semangat untuk para pahlawan kita. Karena kita tidak boleh terlupakan semua pahlawan-pahlawan yang sudah membuat Indonesia merdeka. Karena hal itu kita bisa mengada di sini. Setelah diluncurkan 10 November lalu, lagu Irama Pahlawan kini dapat dinikmati melalui kanal YouTube serta diputar di seluruh gerai McDonald's di tanah air. Dari Jakarta, Abdul Aziz Auliansyah Ramadan, iNews melaporkan. Aksi panggung ratusan anak hingga remaja menampilkan teater musikal ala negeri Paman Sam Amerika. Mengisahkan cerita ala putri dongeng disambut antusias para penontonnya. Gelaran acara memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air.
Sorotan lampu warna-warni atraktif dan megah ini menghiasi aksi panggung ratusan anak hingga remaja. Ya, dalam gelaran akhir tahun bertajuk 10 Annual Reticle 2025, mereka memberikan performa terbaiknya dalam aksi teater Broadway yang digelar oleh Pusat Pendidikan Seni dan Olahraga ternama di Indonesia. Teater musikal ala negeri Paman Sam, Amerika Serikat ini menghadirkan cerita ala putri dongeng yang dibalut makna yang mendalam tentang persahabatan, perjuangan, hingga semangat yang tinggi dalam menjalani kehidupan. Aku berharap semua anak yang ikut di recital kali ini punya pengalaman yang luar biasa, experience yang mungkin tidak mereka dapatkan dimanapun, tentang menunggu, belajar, menghadapi masalah, apapun yang terjadi di stage, mereka harus tetap on, harus terus berlanjut show-nya, kurang lebihnya sih seperti itu. Kombinasi penuh antara akting, menyanyi, dan menari ini sukses memukau para orang tua, guru, dan penonton yang hadir di acara yang digelar di kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ini. Tak hanya aksi teater, dalam konser akhir tahun yang digelar selama 3 hari ini, ragam kelas juga ditampilkan. Mulai dari kelas dance, balet, dan tari kontemporer, hingga yang satu ini, cheerleaders. Provide the professional platform for our talents so they can shine and they can express their talents and what they have dream about. Persiapan acara yang begitu matang membuat agenda tahunan ini berjalan lancar. Latihannya sekitar 3 bulan, 3 bulan dan menurut aku kesulitannya kita hampir ada di semua scene, jadi skrip kita banyak banget dan lagu-lagunya. Rangkaian kegiatan positif ini diharapkan dapat melahirkan talenta-talenta berbakat dan menjadi role model bagi generasi muda di Indonesia. Dari Jakarta, Dilami Aulia dan Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro atau biasa disebut Gusti Purbaya resmi dilantik menjadi Raja Keraton Surakarta atau Pakubuwono ke-14. Di tengah perebutan kekuasaan, Gusti Purbaya menggantikan ayahnya Pakubuwono ke-13 yang meninggal beberapa waktu lalu. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro atau biasa disebut Gusti Purbaya naik tahta menjadi Raja Surakarta yang baru lewat prosesi jumenengan dalem Nata Binayangkara yang berlangsung di Dalem Ageng Keraton Solo. Kanthi adhedhasar saringating agama Islam lan paugerane Keraton Surakarta hadiningrat kanthi bener becik linambaran adil para marta. Melalui upacara adat ini, putra bungsu dari mendiang Pakubuwono ke-13 mengucapkan sumpah jabatannya di Bangsal Manguntur Tangkil di Kompleks Siti Hinggil, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dalam sumpahnya, ia berikrar akan menjalankan kepemimpinan berdasarkan syariat Islam dan hukum adat keraton. Dirinya juga bersumpah akan mendukung penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua berjalan lancar, tidak ada yang menghalangi dan semoga ini menjadi momen yang baru untuk Keraton Surakarta ke depan. Intinya Sinuwun berjanji untuk membuat keraton lebih baik, mengajak bersama dengan para kerabat dan pencinta budaya, kemudian juga berjanji untuk tetap bersama negara Indonesia untuk memajukan Keraton Surakarta. Usai prosesi penobatan dikawal para pengawal kerajaan dan sejumlah abdi dalam dengan membawa pusaka keraton, Pakubuwono XIV Raja Keraton Solo menyapa warga dari dalam kereta kencana. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian lampu hias di kawasan Kota Lama Surabaya, Jawa Timur akhirnya terungkap. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian lampu hias yang merupakan ayah dan anak.
Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap 2 pencuri lampu hias yang beraksi di kawasan Kota Lama Surabaya, Jawa Timur. Pelaku merupakan 2 orang anak dan ayah warga Jalan Nyamplungan, Panggung, Surabaya. Ini Pak Riki. Pelaku awalnya beraksi seorang diri dengan menarik lampu hias milik Pemkot Surabaya. Aksi ini terus diulang dan lampu curian dijual ke penadah dengan harga Rp130 hingga Rp160.000 per unit. Selanjutnya pelaku mengajak ayahnya untuk menambah jumlah lampu curian. Selama 1 minggu keduanya mencuri 15 lampu di Jalan Meliwis, Jalan Gelatik, dan Jalan Panggung. Total kedua pelaku telah mencuri 77 lampu. Adapun motif pencurian karena para pelaku terdesak kebutuhan ekonomi sehari-hari. Peristiwa ini mulai dari bulan Juni 2025. Untuk TKP ada di sepanjang Jalan Meliwis Surabaya dan Jalan Panggung Surabaya. Kemudian untuk tersangka, ini ada 2 tersangka, inisial MA dan MU. Keduanya adalah anak dan bapak, ya, satu keluarga. Kedua pelaku dijerat pasal 362 dan 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Anyus pagi hari ini. Saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.